Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih akan membahas materi persamaan kuadrat. Nah, di pertemuan yang sebelumnya ya, di video yang sebelumnya kalian kan sudah mempelajari kalau misalnya ada persamaan kuadrat itu ada nilai A, B, dan C. Ya, ada nilai A, B, dan C. Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ada nilai A, B, dan C. Kalau misalnya akar-akarnya, ya penjumlahan dari akar-akarnya. Jadi untuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, nah untuk penjumlahan akar-akarnya rumusnya adalah, jadi X1 ditambah X2 rumusnya adalah minus B per A. Sedangkan X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A. Nah, ini kalian pelajari di video sebelumnya. Nah, sekarang kalian akan mempelajari ada rumus-rumus lainnya. Ya, kalau misalnya kalian disuruh cari jumlah kuadrat dari akar-akarnya. Jadi, jumlah kuadrat dari akar-akarnya. Jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalian cari X1 ditambah X2-nya dulu. Jadi kalau misalnya ada rumus seperti ini, ya, ada rumus seperti ini, kalian cari nih, min B per A-nya berapa? Jadi X1 ditambah X2 kan rumusnya ini. Jadi kalian masukkan di sini min B per A. Nah, nanti hasilnya berapa dikuadratkan. Dikurangi 2 dikali X1 kali X2. Nah, X1 X2 itu C per A, berarti 2 dikali C per A. Nah, nilai C sama A-nya berapa? Tergantung persamaan kuadratnya. Jadi tinggal kalian masukkan aja. Seperti itu. Nah, terus X1 kuadrat yang kedua ya, X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Nah, ini sama artinya X1 ditambah X2 dikalikan X1 dikurangi X2. Seperti itu ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu sama dengan X1 dikali X2 X1 ditambah X2 dibagi X1 dikalikan X2. Nah, ini juga sama dengan minus B per C. Jadi rumus cepatnya minus B per C loh. Kok bisa minus B per C? Oke, sekarang kita lihat. X1 ditambah X2 ini ya, ini kan rumusnya yang ini, minus B per A. Oke, kita tulis dulu. Nah, jadi X1 ditambah X2 itu minus B per A. Ini ya. Nah, sedangkan X1 dikali X2 ini itu adalah C per A. Nah, berarti dibagi C per A. Nah, kalau misalnya pembagian seperti ini itu bisa diubah menjadi perkalian, tapi dibalik jadi A per C. Ini tinggal dicoret. Oke, sebentar. Nah, A sama A tinggal dicoret ya. Berarti tinggal sisanya minus B, ini 1, ini 1. Minus B dikali 1 berarti tetap minus B. Yang bawah 1 kali C tetap C ya. Jadi rumusnya minus B per C ini. Gitu ya. Nah, sekarang yang keempat, rumus lainnya. X1 pangkat 3 ditambah X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu sama dengan X1 plus X2 dipangkatkan 3 ya. X1 ditambah X2 dipangkatkan 3 dikurangi 3X1 X2, 3X1 dikali X2 dikalikan X1 ditambah X2. Jadi seperti itu ya caranya. Jadi kalau misalnya ini X1 ditambah X2
dipangkatkan 3 berarti minus B per A pangkat 3. Seperti itu ya. Dikurangi 3 X1 dikali X2 berarti 3 dikalikan C per A dikalikan minus B per A. Seperti itu ya. Itu untuk beberapa rumus-rumus lain. Nah, kemudian hubungan sifat akar dan koefisien persamaan. Jika dua akarnya berlawanan, maka nilai B-nya sama dengan 0. Jika dua akarnya positif, minus B per A itu lebih dari 0. Jika dua akar saling berkebalikan, berarti nilai A-nya sama dengan C. Dan jika dua akarnya negatif, maka nilai minus B per A-nya kurang dari 0. Oke. Kita langsung ke contoh soal aja ya, biar kalian nggak bingung. Diketahui persamaan 3x kuadrat dikurangi P min 2x ditambah 2P sama dengan 0. Berarti ini di sini A-nya 3, B-nya minus P min 2, C-nya 2P. Ya. Oke. Jadi dari soal ini berarti nilai ini nilai A, yang ini nilai B. Ya, yang ini nilai C. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai P agar kedua akar berlawanan positif saling berkebalikan dan negatif. Nah, sekarang yang berlawanan. Untuk yang berlawanan nilai B-nya itu sama dengan 0. B-nya di sini minus P min 2 sama dengan 0. Minus dikalikan P, minus P. Nah, minus kali P minus P. Minus dikalikan minus 2, hasilnya plus 2. Jadi minus P ditambah 2, nih, ditambah 2 itu sama dengan 0. Nah, karena yang ditanya P, sedangkan di sini P-nya negatif, berarti P-nya aja yang pindah supaya P-nya positif ya. Ini kan negatif P-nya. Jadi P-nya pindah ke kanan supaya positif. Jadi nilai P sama dengan 2. Kemudian yang saling berkebalikan. Nah, untuk saling berkebalikan nilai A-nya sama dengan nilai C. Nilai A sama dengan nilai C. Nah, A-nya ini 3. Berarti 3, C-nya 2P, berarti C-nya tinggal diganti 2P. Maka nilai P sama dengan 2-nya pindah ruas jadi pembagi. Jadi nilai P 3 per 2. Tuh ya. Lanjut untuk yang positif. Nah, kalau misalnya positif, minus B, nilai minus B per A-nya lebih dari 0. Minus B per A lebih dari 0. Nah, B-nya tadi kan ini ya. Nah, ini B minus P min 2. Minus P min 2 itu adalah B. Nah, berarti karena ini min B berarti minus dalam kurung minus P min 2. Minus dikali minus ya, ini. Minus kali minus itu plus. Jadi tinggal P min 2. 3-nya tetap di sini. Ya, nah 3-nya tak pindah ke sini, ke atas, ke kanan atas. Pembagi pindah jadi perkalian. Nah, 3 dikalikan 0, sini ya. Berarti ini nanti hasilnya ini, P min 2 lebih dari 0 kali 3. Nah, 0 kali 3 ini kan hasilnya 0. Ya, 0 kali 3 hasilnya 0. Berarti P kurang P minus 2 lebih dari 0. Maka nilai P-nya minus 2 pindah ruas jadi plus. Jadi nilai P-nya lebih dari 2. Sekarang untuk yang negatif. Nilai minus B per A-nya kurang dari 0. Sama seperti tadi ya, caranya hanya beda ini.
yang positif lebih dari, yang negatif kurang dari, hanya beda tanda. Jadi P-2/3 kurang dari 0, maka P-2 kurang dari 0, jadi nilai P-nya kurang dari 0 kalau misalnya ingin yang negatif. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Menyusun persamaan kuadrat. Ada dua cara. Yang pertama, dalam kurung X min X1 dikalikan X min X2 sama dengan 0. Atau X kuadrat dikurangi X plus 1 ditambah X1 ditambah X2. X ditambah X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Nah, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama. Ini yang pertama dulu ya. Jadi ini yang A. Nah, yang A. Yang A itu X1-nya 7 ya. X1-nya 7. X2-nya negatif 4. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu. X min X1 dikalikan X min X2 sama dengan 0. Jadi ini tetap X ya. X1-nya 7 diganti berarti minus 7. X-nya tetap X minus ya. Ini minus, X2-nya minus 4. Minus 4. Nah, minus dikali minus ini plus ya. Minus dikali minus itu hasilnya plus nih, di sini hasilnya plus. Nah, jadi X minus 7 dikalikan X plus 4. Nah, ini caranya sama loh ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. X dikalikan X, ya X kuadrat. X dikalikan 4, 4X. Min 7 dikalikan X min 7X, min 7 dikalikan 4 min 28. Nah, setelah ini jadi seperti ini. Nah, yang ini 4X dijumlahkan sama min 7X. Utang 7 dibayar 4, berarti masih utangnya 3. Jadi nilainya adalah persamaan kuadratnya X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0. Tuh ya. Sekarang yang B, min 3 dan 1/3. X1-nya min 3, X2-nya 1/3. Langsung kita masukkan. Minus ya. Dalam X1-nya min 3 berarti dalam kurung min 3 X dikurangi X2. X2-nya 1/3 berarti X minus 1/3 sama dengan 0. Nah, minus dikali minus ya, ingat ya, minus kali minus hasilnya plus. Jadi di sini X plus 3 dikalikan X min 1/3. Caranya masih sama. Ya, caranya masih sama. X dikalikan X, X kuadrat. X dikali min 1/3, min 1/3 X. 3 dikalikan X, 3X ya. 3 dikali min 1/3 min 1. 3 dikali min 1/3. Coret-coret. Bisa 1. Min 1/1 berarti min 1 ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dijumlahkan. Min 1/3 X ditambah 3X. Nah, jadi atau bisa 3 dikurangi 1/3 ya. 3 dikurangi 1/3 berarti disamakan penyebutnya dulu jadi 3. 3 dikali 3 9 min 1 berarti 8/3. Jadi di sini 8/3X. Jadi X kuadrat ditambah 8/3 X min 1. Ini persamaan kuadratnya. Oke, lanjut yang berikutnya. Kita pakai cara yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya sebagai berikut. Yang pertama 5 dan negatif 2. Nah, diingat-ingat ya, pakai rumus yang ini.
Nah, berarti kalau misalnya kalian pakai rumus yang ini, kalian harus tahu dulu X1 ditambah X2-nya berapa. Dan X1 dikali X2-nya berapa. Seperti itu ya. Nah, X1 ditambah X2 untuk soal yang pertama, X1-nya 5, X2-nya min 2. Berarti 5 ditambah min 2, atau 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Sedangkan perkaliannya 5 dikali negatif 2, hasilnya negatif 10. Seperti itu ya. Nah, kalau udah tahu nih, kalian sudah tahu X1 ditambah X2 nya berapa, X1 dikali X2 nya berapa, tinggal kalian masukkan dari rumus ini ya, dari rumus ini ke sini. X kuadratnya tetap, nah X kuadratnya tetap, X1 ditambah X2 nya 3 ya, ini minus ya, berarti min 3X ditambah, nah, X1 dikali X2-nya min 10, berarti ditambah negatif 10. Plus dikali minus, ini minus. Jadi, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Sekarang yang B. Yang B ini, ya, akar-akarnya minus 2 dan 3. Nah, sama seperti tadi, kalian cari dulu penjumlahannya. Minus 2 ditambah 3, hasilnya 1. X1 dikali X2 sama dengan min 2 dikali 3. Hasilnya min 6. Nah, langsung kita masukkan ke rumus tadi. Ya, kan rumusnya X kuadrat minus X1 ditambah X2X. Ya, terus ditambah X1 dikali X2. Nah, X1 ditambah X2-nya 1. Ya, berarti 1X. Atau X saja ya, nggak usah ditulis 1. Jadi min X ditambah, nah ini minus, berarti ditambah minus 6. Plus kali minus, minus 6. Jadi persamaan kuadratnya X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Jadi seperti itu caranya. Nah, boleh kalian mau mengerjakan pakai rumus yang pertama, pakai cara yang pertama atau yang kedua untuk menyusun persamaan kuadrat, boleh. Jadi terserah kalian, kecuali ada soal yang misalnya dia langsung tertuju ada keterangannya gunakan rumus 1 atau gunakan rumus 2. Seperti itu ya. Oke. Sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar di rumah, lebih memahami pembelajaran di rumah ya. Tetap semangat, jangan bosan belajar di rumah dan terus berdoa semoga pandemi segera berakhir. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.